walaupun tidak berwajah cantik, walaupun sahabat tidak meminatinya setelah Ubaidah bin Haris meninggal, namun karena kedermawanannya dia mendapatkan posisi yang mulia. Akhirnya Rasulullah SAW yang datang melamar dan menikahi Zainab binti Khuzaimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Sewaktu perang Badar, ada seorang pahlawan Islam yang bernama Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith ini sebetulnya masih paman Rasulullah SAW. Beliau sudah cukup berumur, tetapi sewaktu berperang, maka Ubaidah bin Harith ini dimajukan oleh Rasulullah untuk pertarungan duel. Nah, pada saat itu Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah. Mereka bertempur. Ubaidah berhasil mematahkan tangan dari Utbah, namun Utbah juga berhasil memenggal betis daripada Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya Utbah meninggal dan Ubaidah pun meninggal. Rasulullah memeluk Ubaidah di pangkuannya, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku syahid?" Kata Rasulullah, "Aku menjadi saksi bahwa engkau syahid." Betullah kata Abu Thalib, "Ya Rasulullah, bahwa kami akan menjaga Muhammad walaupun sampai kami terkapar berdarah, dan sekarang terjadi kepadaku. Aku puas ya Rasulullah." Ubaidah meninggalkan seorang istri namanya Zainab binti Khuzaimah. Sebelumnya Zainab ini menikah dengan laki-laki yang masih saudara Ubaidah, namanya Tufail. Namun karena Tufail ini mengharapkan mendapatkan anak dari Zainab binti Khuzaimah, namun anak tidak kunjung datang, tidak kunjung hadir, maka Tufail menceraikannya. Nah, untuk menjaga kehormatan dari Zainab binti Khuzaimah, maka dia dinikahi oleh saudaranya, yaitu Ubaidah bin Harith. Nah, dari pernikahan ini cukup bahagia. Mereka adalah tergolong orang Islam yang pertama menyambut seruan Rasulullah. Jadi memang diantara paman-paman Nabi ini kan masih sepupuan paman Nabi lah, Ubaidah bin Harith ini. Nah, dia ini menerima seruan Islam di awal-awal. Nah, dengan meninggalnya Ubaidah bin Harith, tidak ada seorang sahabat pun selesai masa iddah Zainab binti Khuzaimah ini yang mau melamarnya. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa dia perempuan yang kurang cantik wajahnya. Namun usianya masih sangat muda. Dia saja lahir setelah tahun ke-13 kerasulan. Nah, masih sangat muda, tapi tidak ada yang mau. Nah, dari sini memang kita bisa melihat ya bahwa wajah itu memang pengaruhnya cukup besar di dalam sebuah hubungan. Kalau orang awam secara umum, wajah memang menjadi tolak ukur, kadang dilihat dari bentuk wajah, kemudian baru timbul rasa suka. Nah, dan ini hal yang wajar ternyata. Nah, sahabat tidak ada yang mau meminang Zainab binti Khuzaimah. Nah, kita ke Zainab binti Khuzaimahnya. Zainab binti Khuzaimah ini seorang perempuan yang terkenal dermawan sekali kepada orang-orang miskin.
Makanya dia digelari oleh masyarakat Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dia kaya, nasabnya terhormat, tapi dia tidak melulu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, kebanyakan kan kaum perempuan kalau dia berduit pasti dia lebih banyak untuk menyenangkan hatinya sendiri, ada sisa baru disedekahkan. Tapi dia ini tidak. Pokoknya hobi betul bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, salah satu doa Rasulullah itu, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin. Nah, maksudnya itu apa? Jangan sampai kita ini cuek terhadap penderitaan orang-orang miskin. Jangan hanya kita saja yang kita penuhi, kita selalu merasa diri kita kurang, padahal ada orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Disinilah kita membuktikan akhlak kita sebagai seorang muslim, apakah kita peduli kepada penderitaan orang-orang miskin. Karena banyak orang menganggap orang miskin itu karena malas. Orang miskin itu ya dia aja yang nggak pandai nyari duitnya. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ini amalan yang luar biasa dalam Islam ketika kita mau memperhatikan orang-orang miskin. Sampai Rasulullah katakan, "Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbi'a." Kasih makan orang lapar, wa yaskihi hatta yurwiyah, kasih minum orang yang haus, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Ada sebuah kisah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya selama 70 tahun untuk beribadah, nyaris tanpa dosa. 70 tahun tuh dia isi dengan sholat dengan cara yang disyariatkan, kemudian berpuasa, berzikir, tidak pernah menceritakan keburukan orang, tidak iri terhadap orang lain. Namun iblis berhasil memperdayanya. Iblis menjelma menjadi seorang wanita, merayu ahli ibadah ini, dan akhirnya ahli ibadah itu berzina dengan wanita yang sebetulnya iblis ini selama 7 hari. Setelah 7 hari itu, betapa besar penyesalan rahib ini, ahli ibadah ini. Dia menyesal, meminta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setiap kali dia terkenang dosa, dia menangis dan sujud. Sampailah dia ke serombongan orang miskin yang berjumlah 12 orang miskin. Jadi dia ikut tidur nyelip di antara 12 orang miskin itu. Dan ternyata setiap malam ada orang kaya yang dermawan memberikan makanan pas untuk hanya 12 orang. Nah, karena dia nyelip di antara 12 orang ini, ahli ibadah yang berdosa tadi mendapatkan makanan. Tentu yang ke-13 tidak dapat jadinya, karena dia hanya 12. Maka yang ahli ibadah ini, makanan yang seharusnya untuknya, dia sedekahkan kepada orang miskin itu yang tidak mendapatkan jatah makannya. Padahal kan hanya memindahkan itu. Memang sebetulnya bukan punya dia, memang pas 12, tetapi dia berbaik hati, makanan yang dia terima dia berikan kepada orang miskin ini. Beberapa waktu setelah kejadian, orang ahli ibadah ini meninggal dunia. Nah, di akhirat dia dihisab, ditimbanglah 70 tahun amal ibadah yang dia lakukan dengan zina yang 7 hari. Ternyata lebih berat dosa zina itu daripada amal ibadahnya yang 70 tahun. Habis amalnya dengan 7 hari zina. Tetapi ketika 7 hari zina ini ditimbang dengan makanan yang dia berikan kepada orang miskin itu, ternyata lebih berat makanan ini daripada dosa zinanya itu. Itulah dahsyatnya kalau kita sedekah kepada orang-orang miskin. Bisa menghapuskan dosa besar. Inilah kelebihan Zainab binti Khuzaimah. Makanya dia digelari Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Sebelum masa Islam pun dia sudah dermawan. Walaupun dia tidak tahu ada balasan dari Allah, tapi memang dia sudah mau bersedekah ini. Nah, itu yang harus dicontoh oleh para wanita
Jangan hanya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kita ingat salah satu yang membuat banyak perempuan di neraka apa kata Rasulullah? Kalian bakhil bersedekah. Nah, itu pesan Rasulullah, bukan semua perempuan ini bakhil, tidak. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang bakhil, jangan sampai jadi orang yang pelit. Hanya untuk memenuhi gamis kita, tas kita, dompet kita, perawatan kita, sampai kita tidak mau bersedekah. Jadi para wanita, tirulah seperti Zainab binti Khuzaimah ini yang rajin bersedekah. Walaupun tidak berwajah cantik, walaupun sahabat tidak meminatinya setelah Ubaidah bin Haris meninggal, namun karena kedermawanannya dia mendapatkan posisi yang mulia. Akhirnya Rasulullah SAW yang datang melamar dan menikahi Zainab binti Khuzaimah. Dapat laki-laki paling mulia di muka bumi ini. Jadi wanita yang sulit-sulit jodoh, yang payah rasanya, rajinlah sedekah, akan mendapatkan laki-laki mulia. Rasulullah menikahi Zainab karena kedermawanannya, karena dia rajin bersedekah. Walaupun dia tidak berwajah cantik, tetapi cantik hati yang membuat wajahnya menjadi cantik di hadapan Rasulullah SAW. Menikah dengan Rasulullah, tetapi sayang, hanya 3 bulan setelah pernikahan, Zainab binti Khuzaimah meninggal dalam usia 30 tahun. Inilah istri Rasulullah yang meninggal setelah Ummul Mukminin Khadijah, lebih cepat, hanya 3 bulan bersama Rasulullah SAW. Tetapi dia mendapatkan kedudukan mulia, selain sebagai Ummul Mukminin juga menjadi Ummul Masakin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.